Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian di channelnya Pak Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Baik, pada hari ini kita akan membahas ya terkait dengan peran pupuk organik padat ya. Kebetulan saya berlatar belakang ilmu tanah ya, dari pertanian UGM. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin menumbuh kembangkan tanaman, baik itu tanaman pertanian, kebunan, tanaman tahunan, semusim, maka satu hal faktor terpenting yang harus kita perhatikan adalah faktor tanahnya. Jadi beberapa jenis pupuk ya kita sudah mengenalnya, ada pupuk kimia, ada pupuk organik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan peran bahan organik yang dalam ini kita khususkan ke pupuk organik padat (POP). PT Natural Nusantara itu mengeluarkan satu produk yang namanya SPR Nata, POP Nata. Jadi intinya bahwa peran pupuk sebenarnya itu kalau kita hubungkan dengan tanah, maka yang kita harapkan adalah terjadinya perbaikan, baik perbaikan fisik, perbaikan kemis, kimia, dan perbaikan biologi. Bagaimana struktur tanah ini menjadi baik dari sisi fisiknya, biologinya maupun kimianya, sehingga tumbuh dan berkembangnya tanaman itu semakin baik. Tentu kita ingat bagaimana proses penyerapan unsur hara dari akar, kemudian ke batang, ke daun, lalu kemudian jadilah tanaman itu semakin baik. Nah, kalau medianya tidak kita perhatikan, tidak kita perbaiki, maka akan terjadi proses yang terhambat nantinya. Nah, ini pernah saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana kita bisa menghadapi musim kemarau di tahun 2021 ini dengan menggunakan peran pemanasan sehingga memperbaiki sifat fisik tanahnya. Baik, kita langsung saja. Baik ya. Jadi mengacu pada pengalaman di tahun 2020 ya, bagaimana kemarau di tahun 2020 itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, baik tanaman pertanian, perkebunan, dan tanaman yang lainnya, sehingga sifat fisik tanah pun juga mengalami kerusakan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang tanah, kita ada yang namanya fraksi ya. Ada fraksi lempung, ada fraksi lempung, ada fraksi debu. Ya. Nah, perbandingan antara fraksi lempung, debu, dan pasir itu harus benar-benar seimbang. Akan terjadi persoalan ya ketika kemarau itu merubah sifat fisik ya, sehingga kita bicara tentang konsistensi tanah. Jadi kalau konsistensinya atau bahasa awamnya, kalau tanah terlalu keras kemudian pecah-pecah, itu akan menyebabkan terjadinya cracking pada akar-akar tanaman. Akar tanaman menjadi patah-patah sehingga penyerapan unsur hara oleh akar-akar tanaman itu menjadi terhambat, bahkan tanaman bisa mengalami kematian. Nah, ini saya langsung saja. Nah, fungsi utama dari kita memberikan bahan organik dalam hal ini adalah pupuk organik padat. Yang pertama adalah memperbaiki lahan-lahan yang rusak terutama atau sebagai starter kesuburan. Contoh misalkan, kalau kita ketemu dengan lahan yang selama ini tergenang lama, kemudian dia kering, maka akan ada yang istilahnya timbunan pupuk ya, atau pupuk makro atau kimia yang berlebih. Bahkan kalau kita mengenal ada sistemnya lock ya, terkunci. Jadi kalau misalkan lahan itu tergenang lama, terutama tanaman-tanaman perkebunan ya, itu akan muncul dampaknya di daun terutama, jadi kering ya. Karena harusnya akar itu bisa menyerap unsur hara, tetapi ketika dia tergenang lama sehingga akar itu mengalami kejenuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki lahan-lahan rusak ini bisa kita perbaiki kembali ya tentu dengan penambahan bahan organik. Nah, terus kemudian juga pada saat terjadi hujan yang luar biasa akan terjadi run off ya atau aliran hujan.
dan topsoil yang menjadi lapisan sumber unsur hara biasanya mengalami tergerus sehingga unsur hara yang ada di lapisan atas itu berkurang. Nah, tentu saja ini terkait dengan juga jenis tanah. Nah, kalau kita bicara tentang jenis tanah, kita mengenal ada jenis tanah pasir, tanah gambut, tanah pasang surut ya, asam sulfat masam, atau tanah-tanah yang mineral di daerah gunung. Tentu cara kita melakukan treatment tentu berbeda. Semakin rendah pH-nya tentu juga akan menyebabkan terjadinya penyerapan unsur hara menjadi terhambat. Ya, jadi yang perlu kita lakukan bagaimana kita bisa menyeimbangkan pH. Yang tadinya pH-nya masam, misalkan di bawah 4, itu bisa kita naikkan pH-nya minimal sampai ke angka 5,5 sampai 6. Nah, karena pH 5,5 sampai 6,5 ini adalah pH yang cukup ideal untuk penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang menjadi sebuah pertanyaan, apa sih yang ingin kita perbaiki di tanah? Ya, yang pertama, tadi sudah disampaikan sebelumnya, bagaimana kita bisa meningkatkan perbaikan fisik? Ya, tentu nanti arahnya ke kesuburan fisik tanah. Ya. Kalau kita bicara fisik tanah, tentu nanti akan ada yang namanya pori-pori makro, pori-pori mikro, yang itu semakin baik pori-pori makro dan mikronya, itu akan semakin berdampak positif terhadap penyerapan unsur hara. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesuburan kimia tanah. Ya, jadi kita bicara tentang koloid tanah, kita bicara tentang asam sulfat yang itu juga sangat berkaitan erat dengan meningkatkannya KTK tanah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesuburan biologi tanah. Nah, indikatornya apa kesuburan biologi tanah? Ketika nanti kita temukan di beberapa lokasi jasad-jasad unik seperti cacing tanah itu semakin berkembang sehingga itu juga akan berpengaruh positif terhadap kesuburan fisik ya, dari biologi menjadi kesuburan fisik juga. Nah, kemudian yang berikutnya, apa peran dari POP, pupuk organik padat tadi yang saya sampaikan ya, samping memperbaiki sifat fisik, kimia dan sifat biologi, tentu penggunaan bahan organik dalam ini pupuk organik padat itu bisa mengurangi penggunaan pupuk makro. Ini luar biasa. Ini kita sudah lakukan beberapa treatment ya, kita beberapa perlakuan ya, kita berikan Supernasa. Biasanya kita berikan untuk satu tanaman ya, tanaman perkebunan kita berikan 25 sampai 50 gram per tanaman. Seperti tanaman perkebunan kelapa sawit kita berikan 50 gram per tanaman. Nah, ketika itu sudah kita berikan, maka penggunaan pupuk NPK bisa kita kurangi. Ya, misalkan yang tadinya katakanlah dosisnya untuk tanaman perkebunan yang usia di atas 10 tahun, misalkan NPK kita berikan 2 kg per pohon per aplikasi, bisa kita kurangi menjadi 1,5 bahkan sampai 1 kilo per pohon. Ini penggunaan pupuk kimia bisa kita kurangi. Kenapa ini bisa? Apa penjelasannya? Karena kalau kita ketahui bahwa pupuk-pupuk kimia itu seperti urea, CSP, KCR yang kita berikan di permukaan tanah itu akan mengalami berbagai macam peristiwa. Pertama peristiwa volatilasi ya, penguapan. Kemudian kalau dia masuk ke tanah, dia mengalami terikat oleh mineral lempung ya. Dan itu menyebabkan dari 100% yang kita berikan ke tanah, mungkin sekitar 12% yang mampu diserap oleh tanaman. Itu berdasarkan penelitian oleh Bapak Mengen Hakim tahun 1997. Jadi unsur N ya dari urea diwakili itu hanya sekitar mungkin 12% saja. Kemudian unsur P mungkin hanya 50%, K juga hanya 50% dari kandungan unsur yang kita berikan. Nah, disinilah peran bahan organik terutama. Nah, kalau kita bicara tentang bahan organik, maka saya akan membawa terhadap pupuk organik padat. Karena bahan organik memang dia berbentuk bahan, tapi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman itu tidak tercatat dengan detail. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik padat, kita sudah tahu nih kandungan unsur N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, kemudian adanya kandungan asam sulfat yang sangat berfungsi untuk meningkatkan serapan unsur hara. Nah, fungsi yang lain Bapak Ibu sekalian, POP ini ya dia bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Ini terkait dengan produksi. Karena apa? Semakin baik tanahnya sudah kita perbaiki, terus kemampuan tanam akar tanaman menyerap unsur semakin baik, maka otomatis itu akan bisa memperbaiki sifat generatif ya dalam hal ini produksi tanaman.
Nah, kemudian yang berikutnya melarutkan sisa-sisa pupuk. Karena pupuk kimia yang tadinya menjadi residu terikat di dalam tanah, tapi kehadiran pupuk organik padat dalam ini ada kandungan asam fosfat itu bisa namanya memecah ikatan fosfat ya. Jadi fosfat yang terikat itu bisa kita pecah, kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Nah, lalu berikutnya adalah memacu pertumbuhan tanaman. Nah ini Bapak sekalian, kalau ibaratnya bajunya inilah, jadi Supernasa ini dia bentuk kemasan kita, ada yang berbentuk ya kemasannya berupa botolan ya, ada yang 250 gram, ada yang 500 gram per botolnya. Nah ini kandungannya dalam label sudah ada ya, kandungan N-nya 2,67%, P2O5-nya 1,36%, K-nya 1,5 dan yang lainnya. pH-nya kemudian CN Rosia 5,8. Jadi POP ini sudah kita masukkan ke lab ya, Pukovindo ya, itu datanya sudah jelas ya, dan sudah masuk di lab ujinya Pukovindo dan sudah terdaftar di Kementan. Jadi bagi kalian di sinilah peran POP di samping tadi meningkatkan tujuan fisik, kimia dan biologi, tentu juga kita bicara efisiensi. Jadi penggunaan POP itu bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, otomatis terjadi efisiensi biaya. Apalagi ditambah lagi sekarang ya harga pupuk kimia luar biasa. Di samping harganya yang luar biasa, tambah lagi tidak semua petani, tidak semua pekebun bisa mendapatkan pupuk kimia yang berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi ada nilai lebih yang luar biasa Bapak sekalian. Kita bisa mengurangi pupuk kimia dengan menambahkan pupuk organik. Di samping juga dari sisi pelestarian lingkungan juga lebih terjamin. Nah ini saya pikir ini semua kalau kita bicara tentang peran asam fosfat ya di beberapa produk lain juga memiliki fungsi yang sama ya, melarutkan kembali sisa pupuk kimia, ada pelarut fosfatnya, kemudian menstabilkan pH tanah, mengatur pergerakan dan penyaluran unsur hara, kemudian menciptakan kondisi iklim mikro yang sesuai dengan mikroorganisme, dan yaitu kemudian meningkatkan produktivitas yang optimal. Mungkin itu Pak Agus singkat ya, dan mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup Pak Eko. Ya, siap. Ya, tadi itulah perkenalan mengenai POP Supernasa. Jadi ini kita mewakili netizen ini Pak Eko. Ya. Itu terbuat dari apa saja sih Pak? Itu POP Supernasa itu kira-kira? Baik, pertama ya kalau kita bicara pupuk organik ya, dia bahan bakunya dari apa? Dari kalau dari sisa-sisa tanaman, ya, tetapi yang paling penting formulanya Pak. Kalau kita mengatakannya raw material, ya. Raw material yang itu kita budidayakan. Jadi raw material itu kita budidayakan, lalu nanti bisa kita panen dan kita jadikan sebagai sumber untuk pupuk organik pada tadi. Jadi kita bukan dari kompos, bukan dari pupuk kandang, bukan dari sisa-sisa tanaman yang mati, tidak. Jadi memang dia bentuknya raw material yang kita budidayakan dan itu hanya bisa dibudidayakan di dua negara, Indonesia dan Brazil. Itu Pak. Oh ini yang beda ya. Jadi memang dibudidayakan, dipanen untuk diproduk. Karena bahan organik kan selama ini kalau pengertian masyarakat itu kan ya, dikumpul-kumpulkan dari mana, contohnya apalah kan gitu. Jadi nggak terkontrol. Kalau ini dibudidayakan lah ya. Ya, betul Pak. Dan itu insya Allah terhindar dari pembawaan bibit-bibit penyakit. Jadi kalau kita bahan-bahan organik yang tidak jelas, biasanya nanti ada bahan ikutan yang itu ternyata menjadi sumber penyakit nantinya. Ya, terima kasih Pak Eko. Itu tersedia di seluruh Indonesia, Nusantara ini POP Supernasa ini. Ya, karena memang iklim yang cocok itu negara kita. Itulah mungkin berkah dari Yang Maha Kuasa, kita diberikan satu iklim makro mikro yang luar biasa.
Dan ini teknologi ini yang memang kita pertahankan. Dan ini pernah dilamar oleh negara Jerman kalau nggak salah teknologinya, tapi kita tidak mau. Kalau misalkan nanti kita mau jual pupuk, nanti harus mendapatkan paten dari negara sana, kan kita nggak bisa jual pupuk. Padahal bahannya ada tempat kita. Iya, iya, iya. Ya, oke. Dan harganya tentunya bersaing kan ini Pak Eko? Ya, bersaing Pak. Ya, Ya. efisiensi. Apalagi kalau kita gunakan di tanaman perkebunan, saya pernah menghitung, itu perbandingan antara pupuk organik, pupuk kimia, itu ada efisiensi antara 300.000 sampai 400.000 rupiah per hektar per tahun. Ya, itu Pak Eko. Nanti kalau jika ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen, tadi sudah disampaikan secara jelas fungsi-fungsinya, kemudian apa. Tapi pabriknya ada di Jogja atau di mana Pak Eko? Di Jogja Pak. Ya. Oh, Karena pabriknya ada kita di. punya prinsip menjadikan Jogja sebagai pusat agro kompleks. Oh. Seperti Silicon Valley Pak kalau di luar. Oh, iya, iya. Oke, terima kasih Pak Eko sudah berbagi mengenai POP Supranasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang belum jelas silahkan komen di channel kita ini untuk pembahasan yang lebih detail lagi. Nah, yang Terima paling penting kasih. tadi Pak Agus, dosisnya Ya. itu. Jadi satu tanaman hanya butuh 25 sampai 50 gram per tanaman. Oh ya. Itulah dosisnya. Dan nanti kalau mengenai harga tanya lebih detail lagi silahkan. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.